Ruang sidang Pengadilan Hubungan Industrial Jambi Riuh Rabu 15 Juli 2026. Lanjutan sidang gugatan Sena Neranda melawan mantan perusahaannya, PT Agung Automal Dealer Toyota di Jambi, memasuki babak pembuktian. Narasi mangkir kerja yang dituduhkan manajemen kepada Sena mulai goyah. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum Sena menghadirkan mantan leadernya di tim marketing dan staf bagian umum PT Agung Automal sebagai saksi. Kesaksian mereka menyudutkan manajemen, Sena diklaim sebagai pekerja yang produktif, bukan desersi. Sengketa ini bermula dari langkah PT Agung Automal yang mendepak Sena dengan alasan absensi. Manajemen menggunakan catatan kehadiran kantor sebagai dasar pemecatan. Namun Yasril menilai dasar tersebut cacat logika lapangan dan perlu adanya data pembanding. Posisi marketing itu bergerak. Mereka memiliki fleksibilitas untuk mencari konsumen di luar kantor. Keliru jika mobilitas ini disebut mangkir. Tak hanya soal pemecatan sepihak, kubu Sena juga membongkar siasat lain perusahaan. Sebelum surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terbit, Sena diklaim tekanan demosi atau penurunan jabatan secara sepihak. Yasril menduga, tanggapan demosi oleh klien kami berujung pada tuduhan mangkir ini merupakan upaya sistematis korporasi untuk memuluskan pemecatan tanpa harus membayar hak-hak pekerja secara penuh. Dalam persidangan melawan PT Agung Automal, dijelaskan oleh saksi bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai marketing dalam PT Agung Automal. Jadi memang kami tetap pada posisi kami untuk meminta hak-hak pekerja dari penggugat, dalam hal ini Sena Neranda. Bang, pemeriksaan saksi hari ini saksi dari mana aja, Bang? Dari kami mantan pegawai dari PT Agung Automal. Oke, siapa saja? Ada 2 orang, yang satu adalah saksi pertama adalah mantan tim leader bagian marketing di PT Agung Automal, dan saksi kedua adalah bagian umum di PT Agung Automal. Dari kami selaku kuasa hukum juga jelas bahwa posisi marketing ini berbeda dengan posisi yang lain, yang mana kalau marketing ini memang lebih fleksibel, terlepas memang penggugat Sena Neranda ditugaskan di wilayah kerja Sorolangun, cuman seperti yang dikatakan tadi bahwa memang memiliki fleksibilitas. Sebaliknya, kubu perusahaan bertahan pada argumen prosedural. Kuasa hukum PT Agung Automal, Fauzan, menyatakan pemecatan Sena sudah sesuai koridor hukum. Perusahaan mengklaim telah melayangkan 2 kali surat panggilan klarifikasi, namun Sena tak memberikan jawaban yang memuaskan. Manajemen bahkan menyodorkan bukti berupa surat penandatanganan persetujuan PHK oleh Sena yang bertanggal 10 Maret 2025. Secara logika, dia sudah tahu dan sepakat di PHK karena mangkir, kata Fauzan. Klaim mengenai adanya persetujuan tersebut dibantah oleh Yasril. Di luar persidangan, ia menegaskan bahwa dokumen yang ditandatanganinya bukan merupakan bentuk pelepasan hak-hak normatif sebagai pekerja. Menurutnya, yang disetujui hanyalah penerimaan keputusan PHK atas kehendak perusahaan, karena perusahaan tidak lagi menghendaki hubungan kerja berlanjut. Persetujuan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa perusahaan dibebaskan dari kewajibannya untuk memenuhi seluruh hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan. Sidang berikutnya akan memberi panggung bagi PT Agung Automal untuk menghadirkan saksi dan membuktikan bahwa pendepakan Sena bukan sekadar rekayasa manajemen. Telah membuktikan bahwa dugaan mangkir itu sudah benar, dan saksi-saksi yang sudah ditanya pun tidak bisa menjawab mangkir itu atau membantah lah. Ya, artinya kami berharap tetap objektif, mudah-mudahan atau penghasilan itu kita sampai menjadi saksi. Jadi kalau untuk perkara ini kami sudah sesuai proses hukum. Yang pertama, dugaan mangkir ini kan kami sudah memanggil saudara Sena sebanyak 2 kali untuk klarifikasi. Cuman menurut pendapat kami dia tidak bisa memberikan klarifikasi. Habis itu kami melakukan bipartit lagi. Sudah bipartit pun gagal. Karena bipartit gagal, kami berdasarkan SK dari kita ya, kita PHK Sena karena dugaan mangkir tadi. Setelah kita buat PHK karena mangkir, Sena pun menanggapi jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2025 dengan tegas menyatakan dia menyetujui PHK tersebut. Artinya kan Sena secara logika sudah mengetahui bahwa dia di PHK karena mangkir. Karena SK itu jelas karena mangkir. Nah, karena Sena telah menyetujui, karena Sena ini bekerjanya di Sorolangun, nah di Kabupaten Sorolangun, dia berdomisili bekerja di sana, makanya kita sebagai perusahaan yang patuh hukum kita lakukan catatan PHK itu ke Dinas Tenaga Kerja Sorolangun karena di sana ada mediator dan mediator sudah menanggapi, sudah menerima catatan PHK tersebut. Jadi insya Allah apa yang telah kami lakukan adalah berdasarkan hukum. Tapi ya kembali lagi hak orang untuk